Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk mendengarkan firman renungan ini sebagai santapan rohani bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perikop untuk renungan ini adalah Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kebaikan itu sifatnya menular, dan itu bisa memberikan efek domino positif yang memicu lebih banyak orang melakukan kebaikan. Saat seseorang melakukan kebaikan, justru seseorang itu akan merasa bahagia, apalagi dengan orang lain yang menerima kebaikan tersebut. Nah, di perikop ini teman-teman, saya akan membahas perikop mengenai garam dan terang, tapi dengan perspektif yang akan saya bahas pada renungan Jumat ini. Ya, pada perikop ini Yesus menyebutkan dua benda, yaitu garam dan terang. Kita masuk dalam benda pertama. Garam yang disebutkan pada zaman Yesus tidak sama dengan garam yang biasa kita pakai di dapur sekarang ini. Garam pada abad pertama belum murni karena masih tercampur dengan mineral. Bahkan garam akan kehilangan rasa jika tercampur dengan tanah. Soal manfaat, apa itu fungsi garam? Garam ini mempunyai manfaat, mengawetkan makanan guna mencegah pembusukan, guna memberi rasa, dan menjadi media untuk perjanjian imamat dalam konteks perjanjian lama, teman-teman. Jadi, ketika Yesus mengatakan, jikalau garam menjadi tawar, itu menjadi peringatan nyata bahwa fungsi tersebut akan hilang walaupun masih dalam wujud utuh. Lalu kita masuk ke dalam benda yang kedua, yaitu terang. Bukan sebagai hiasan belaka, tetapi menjadi kebutuhan hidup. Mengapa? Karena Galilea pada saat itu memang belum punya listrik ya teman-teman. Ya kali ada lampu listrik yang biasa kita pakai sekarang ini. Apa yang biasa dipakai orang Galilea untuk menerangi ruang tersebut? Lilin, lentera, dengan minyak yang ada. Lilin tersebut langsung menerangi semua ruangan. Satu ruangan pada rumah itu langsung terang benderang, teman-teman. Nah, disitulah terang ini berfungsi menerangi jalan, ruangan, memberikan arah. Nah, dari perikop ini Yesus menyebutkan terang ini berdampak sosial, bukan untuk disembunyikan. Kalau kita menjadi garam dan terang, apa dampaknya teman-teman? Dampaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan diri kita sendiri yang ditonjolkan, tetapi orang lain akan melihat perbuatan baik kita dan ikut memuliakan Bapa yang di surga, teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa kebaikan kita telah memberikan dampak positif bagi sesama. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah orang lain akan melihat. Terkadang
ketika kita melakukan kebaikan, orang justru akan merasa terusik. Karena apa? Biasanya orang melakukan kebaikan itu untuk menolong sesama. Tapi lama-kelamaan, karena sudah terbiasa dengan pujian-pujian orang lain, motivasi untuk berbuat baik pun sudah berubah 180 derajat. Maka mereka pun melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian tanpa memperhatikan makna sebenarnya dari kebaikan tersebut, teman-teman. Ini teman-teman yang biasanya melakukan seperti itu, yang karena hanya ingin dapat pujian, ayo, ngaku kalian. Ayo. Ini udah gak tau lagi nih, sudah kebaikan kok dipamerin. Nah, jadi kesimpulannya, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan kebaikan hanya untuk dilihat orang lain. Kebaikan bukanlah soal mendapat pujian, tetapi ingat, ini soal bagaimana menjadi teladan Kristus yang mulia melalui kebaikan kita, yang dimana kita menjadi garam dan terang itu, teman-teman. Jadi, jauhilah, buanglah sifat mencari ketenaran ketika kita melakukan kebaikan. Tapi karena kebaikan itulah, walaupun orang lain tidak melihat, setidaknya kita sudah memberikan pengaruh positif. Dan orang lain akan merasakan kebaikan itu walaupun tidak melihat. Marilah kita berbuat baik kepada sesama. Tidak ada salahnya berbuat baik, tapi jangan lupa teladan sebagai umat Kristen harus kita pertahankan. Kita juga harus mengikuti teladan Kristus yang selalu mengajarkan kasih, melakukan kasih, memberikan kasih kepada sesama. Semoga kita mampu mengajarkan, melaksanakan ajaran kasih, dan menjadi saluran berkat dan kasih bagi sesama. Ad Maiorem Dei Gloriam.